Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai teks eksplanasi untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah sumber media dan pembelajaran. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian, ciri-ciri, kaidah kebahasaan, struktur, dan juga contoh teks eksplanasi. Nah, jadi apa teks eksplanasi itu? Jadi, pengertian teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Pada teks eksplanasi, sebuah peristiwa timbul karena ada peristiwa lain sebelumnya dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain lagi sesudahnya. Kemudian, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, memuat informasi berdasarkan fakta. Yang kedua, berisi informasi yang bersifat keilmuan. Yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Yang keempat, bersifat informatif. Dan yang kelima, terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Kemudian, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, fokus pada hal umum atau generik. Yang kedua, dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Yang ketiga, lebih banyak menggunakan kata kerja material dan relasional. Yang keempat, menggunakan konjungsi waktu dan klausal. Yang kelima, menggunakan kalimat pasif. Dan yang terakhir, eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara klausal itu benar adanya. Nah, tahukah kamu struktur teks eksplanasi? Itu ada 3, pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Dan yang terakhir, contoh teks eksplanasi. Di sini kami mengambil contoh proses terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan dimulai dari sinar matahari yang panas menyebabkan adanya proses evaporasi. Air yang berada di bumi seperti laut, sungai, serta sumber air lainnya mengalami penguapan. Hasil uap tersebut naik dan mengalami proses kondensasi. Dalam proses tersebut, uap air berubah menjadi embun. Suhu udara yang semakin tinggi membuat titik-titik embun semakin banyak dan memadat, kemudian membentuk awan. Di langit ada perbedaan tekanan udara sehingga pergerakan udara tersebut dikenal dengan angin. Angin kemudian membawa awan yang berisi butir-butir air menuju lokasi yang suhunya lebih rendah. Awan-awan yang mengandung titik embun air tersebut kemudian berkumpul dan membentuk awan besar sehingga warnanya menjadi kelabu. Itu tadi proses terjadinya hujan. Nah, itu tadi penjelasan teks eksplanasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.